Halo? Cek, cek. Yang siapa? Ini kan Oke, suara saya terdengar jelas nggak? Iya, jelas banget, Mbak. Kurang keras, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kharirotul Badia. NIM 3219021 jurusan Ilmu Hadis. Maaf lah, sudah berat suaranya. Jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, sebelumnya ada kendala teknis. Baik, kita lanjutkan. Materi selanjutnya adalah materi kehadisan yang akan disampaikan oleh Pak Adi. Sudah bisa dimulai? Sudah bisa? Waktu untuk saya? Oke, Pak. Baik, silahkan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kedengaran? Ya, kedengaran Pak. Alhamdulillah. Baik, teman-teman. Saya ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara yang berbahagia, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh syafaatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan semua aktivitas kita hari ini dan hari-hari berikutnya. Allahumma amin. Baik rekan-rekan, teman-teman yang berbahagia, saya diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit pembelajaran atau apa yang sudah kita pelajari tentang kaitannya dengan keilmuan hadis. Sebelum saya memulai, saya dikasih waktu berapa jam ini ya? 1,5 jam, Pak. Berapa jam? 1,5. Oh, 1,5 jam, Masya Allah. Harus disiapkan air putih nih. Ya, Pak, siap nanti, Pak. Oh iya, Insya air Allah, Pak. putihnya virtual nanti. Oke. Ini yang ikut semester berapa? Saya ingin tahu dulu sebelum memulai memaparkan apa yang sudah saya buat. Semester berapa yang ikut? Berapa orang pesertanya? Semester masih yang ikut semester 1, Ya. yang jadi panitia semester 3, 5. Ya. Berapa orang yang mengikuti dari peserta? Dari peserta 19. Oh, 19. Itu mahasiswa Ilha semua ya? Ya, insya Allah. Ya, nanti teman-teman mahasiswa semester 1, semester 2 nanti insya Allah kita ketemu di kelas insya Allah. Mudah-mudahan corona sudah selesai, kita bisa ketemu di kelas nanti. Oke, baik. Ramai ya, berapa orang ini? Oh ya, 23 ya. Baik teman-teman, rekan-rekan yang berbahagia, saya ingin menyampaikan ke teman-teman, karena ini adalah kaitannya dengan kajian atau studi hadis yang kawan-kawan akan pelajari, kemudian kawan-kawan dalami selama teman-teman kuliah di IAIN di jurusan ilmu hadis. Nah, saya akan menyampaikan secara garis besar, nanti ada beberapa yang akan saya bahas sedikit detail. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan ke kawan-kawan ini bukanlah kawan-kawan harus paham saat ini juga, bukan, tetapi yang perlu kawan-kawan ketahui adalah ini merupakan awal supaya kawan-kawan bisa memahami kajian hadis pada pertemuan-pertemuan berikutnya, atau kawan-kawan bisa mempelajari hadis di cabang-cabang ilmu lainnya. Nah, ini merupakan batu loncatannya. Saya ada materi, bisa saya presentasikan ya ke teman-teman. Saya akan share. Ya, sudah kelihatan belum slide-nya? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Nah, teman-teman jurusan ilmu hadis yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga sehat semua. Nah, saya akan menyampaikan secara garis besar studi hadis itu, pembelajaran hadis itu apa saja, mencakup apa saja yang ada di dalamnya. Nah, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita persiapkan untuk mempelajari hadis itu. Nah, hadis ini kan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Nah,
saya akan menyampaikan suatu gambaran dulu di sini. Hadis yang sudah kita terima itu adalah hadis yang berasal dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis, semuanya bersumber dari Rasulullah. Hadis itu sumbernya dari Rasulullah. Nah, sebelum saya masuk kepada definisi apa itu hadis, nah, hadis yang sudah ada di tangan kita, nah bagaimana bisa kita mempelajari hadis tanpa melewati jalur-jalur yang sudah ada. Dalam hadis itu ada jalur-jalur rentetan orang-orang yang meriwayatkan hadis. Nah, ada beberapa kelompok yang mengatakan kita perlu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak perlu mengikuti mazhab. Kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, belajar langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bisa belajar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara Rasulullah menurunkan ilmu-ilmunya, hadis-hadisnya, kemudian bagaimana perilaku-perilaku Nabi, syariat Nabi itu melalui jalur sahabat, ada jalur tabi'in, ada jalur tabi'ut tabi'in, ada jalur imam mazhab, ada jalur imam hadis, kemudian ulama-ulama setelahnya, sampailah ke kita. Bagaimana bisa kita langsung belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika tidak melewati jalur-jalur tadi? Nah, itu yang jadi pertanyaan jika ada yang mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, belajar langsung dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang menjadi pertanyaan yang perlu kita jawab. Nah, dengan mempelajari hadis, kita akan tahu jawabannya insya-Allah. Nah, saya akan membahas definisi. Nah, itu tadi saya memberi gambaran awal untuk kawan-kawan bagaimana cara mempelajari hadis. Apa yang akan kawan-kawan pikirkan ketika mempelajari hadis. Nah, itu tadi. Saya coba menyampaikan definisi hadis. Nah, mungkin kawan-kawan di semester 1 sudah mempelajari ulumul hadis atau sudah mempelajari mata kuliah ilmu hadis. Nah, tentu kawan-kawan akan ketemu, saya tidak tahu apakah belajar ulumul hadis itu di semester 1 atau semester 2, tetapi saya akan sampaikan di sini hadis adalah ini definisi yang disebutkan oleh Dr. Nuruddin Itar yang baru saja meninggal, ulama dari Syria. Beliau mengatakan hadis adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khuluqiyyin aw khalqiyyin aw udhifa ila sahabi aw ila tabi'in. Nah, hadis adalah segala ucapan, perbuatan dan takrir atau ketetapan serta sifat akhlak atau keadaan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga dinisbahkan kepada sahabat maupun tabi'in. Nah, yang dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in ini sering disebut para ulama adalah al-athar, atau nanti kalau dinisbahkan kepada sahabat itu hadis mauquf, yang dinisbahkan kepada tabi'in itu hadis maqtu. Sedangkan dinisbahkan kepada Nabi itu hadis hadis apa yang dinisbahkan kepada Nabi marfu. Nah, selanjutnya definisi hadis. Definisi hadis ini kalau kita lihat pemahaman dari beberapa ulama, ada ulama hadis, ada ulama usul fiqh, ada ulama usul. Ulama usul ini ulama usuluddin yang mempelajari pokok-pokok ajaran agama. Kita coba lihat satu persatu. Definisi hadis menurut para ulama, yaitu pertama ulama hadis, mereka melihat bahwa hadis itu merupakan pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang disampaikan melalui contoh teladan atau uswah hasanah bagi umatnya. Oleh karena itu, segala hal yang bersangkutan dengan diri atau pribadi Nabi merupakan contoh teladan. Itu hadis menurut definisi ulama hadis.
Kemudian menurut ulama fikih, mereka melihat bahwa pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syar'i, pembuat atau sumber hukum Islam. Oleh karena itu, dibatasi terkait hal-hal yang bersangkut paut dengan penetapan hukum syariat. Nah, itu menurut pendapat ulama usul fiqh. Jadi pendapat ulama usul fiqh itu, hadis itu dijadikan sandaran untuk mengambil hukum. Nah, kalau misalkan yang berasal dari pemahaman para ulama hadis, hadis itu merupakan sumber atau uswah hasanah yang berasal dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang ketiga, menurut ulama usuluddin, mengatakan bahwa sunnah itu adalah sumber syariat yang diambil dari perkataan, perbuatan, atau takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam penentuan syariat hukum. Nah, ini definisi yang disampaikan oleh ulama usul. Nah, selanjutnya kita coba melihat kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, ada ulama yang mengatakan yang perlu, mohon maaf ya, ada orang yang mengatakan beberapa kelompok yang tidak mau menggunakan hadis. Mereka hanya berpegang kepada Al-Quran saja. Nah, mereka menamakan dirinya kelompok Qur'aniyun. Ini ada di negara Mesir. Kemudian ada juga kelompok yang mengingkari adanya hadis atau sunnah. Mereka dinamai oleh beberapa kelompok dengan dinamakan kelompok inkarus sunnah. Mereka tidak mau percaya dengan sunnah karena beranggapan Al-Quran sudah sempurna. Menurut mereka, jika sudah berpegang kepada Al-Quran yang sudah sempurna, untuk apa perlu hadis? Nah, bagaimana Al-Quran yang sudah sempurna perlu hadis? Artinya, kalau misalkan punya pemahaman seperti itu, hadis Al-Quran itu tidak sempurna. Itu pemahaman mereka yang ada di Malaysia. Mereka dinamakan kelompok inkarus sunnah. Nah, di sini kita sebagai pengikut berpegang kepada bahwasanya Al-Quran dan sunnah atau hadis itu merupakan sumber sandaran, sumber ajaran Islam. Keduanya dijadikan sebagai sumber ajaran Islam. Bahkan Al-Quran sudah mengatakan hadis itu merupakan sumber ajaran Islam. Nah, jika mereka mengatakan, kelompok inkarus sunnah tadi mengatakan bahwasanya hadis tidak dijadikan sumber ajaran Islam, berarti mereka mengingkari apa yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan, ada 3 dalil di sini yang mengatakan hadis merupakan sumber hukum Islam. Nah, yang pertama adalah dari surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Ini surah An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kita disuruh untuk taat kepada Allah, juga taat kepada baginda Rasulullah SAW. Taat kepada baginda Rasul artinya kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul dari hadis Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari surah An-Nisa ayat 80. May yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Nah, yang artinya barang siapa yang taat kepada Rasulullah berarti ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an memerintahkan untuk mentaati atau berpegang kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah dari surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ambillah. Sedangkan yang dilarang olehnya terhadapmu maka tinggalkanlah. Nah, ini juga ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an mengabarkan kepada umat manusia agar berpegang kepada hadis. Nah, karena hadis itu semuanya bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang datang dari Rasul ambil, yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kedudukan hadis. Nah, ini perintah untuk bersandar kepada hadis sebagai sumber ajaran Islam yang berasal dari hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari Al-Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitabullah wa sunnati. Yang artinya diriwayatkan dari Imam Al-Hakim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya telah aku tinggalkan dua perkara kepada kalian agar kalian tidak akan tersesat jika berpegang kepada keduanya. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada umatnya untuk berpegang kepada keduanya, tidak salah satunya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kedudukan ilmu hadis dalam Islam. Nah, kita perlu nggak sih belajar hadis? Kita perlu nggak sih belajar ilmu hadis? Nah, sebelum kita mempelajari hadis, alangkah baiknya kita juga mempelajari ilmu hadis. Karena ilmu hadis itu mencakup berbagai macam disiplin ilmu. Banyak ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Nah, ilmu hadis itu merupakan ilmu yang mengatur tentang bagaimana kita tahu hadis ini apakah diterima, hadis ini apakah ditolak. Nah, kita akan menemukan kedudukan-kedudukan itu setelah kita mempelajari ilmu hadis. Nah, apa saja kedudukan ilmu hadis dalam Islam? Nah, di sini kita tampilkan ada 5. Yang pertama, ilmu hadis itu merupakan bagian dari agama Islam. Jadi, barang siapa yang tidak mempelajari ilmu hadis, kemudian langsung mempelajari hadis Islam. Yang kedua adalah memelihara dari ketercampuran, manipulasi, dan kedustaan terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia sudah mempelajari ilmu hadis, maka orang yang mempelajari ilmu hadis akan bisa membedakan mana hadis yang benar-benar berasal dari Nabi dan mana hadis yang bukan berasal dari Nabi, atau itu masuk kategori hadis palsu atau hadis maudhu. Tentu setelah memahami dan mempelajari secara mendalam apa itu ilmu hadis. Yang ketiga adalah menjaga agama dari pengeruhan dan pencemaran nilai-nilai Islam. Karena di pembelajaran hadis ini bukan hanya orang Islam yang mempelajari hadis, tetapi beberapa tokoh-tokoh dari orientalis, orang-orang barat yang mempelajari tentang Islam, mereka juga memahami atau mempelajari secara mendalam apa itu ilmu hadis, dan mereka mempelajari hadis-hadis yang berasal dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Imam Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, itu mereka pelajari. Tetapi beberapa di antara mereka mempelajari hadis untuk mencari kesalahan-kesalahan yang ada dalam hadis. Nah, ini yang menjadikan agama-agama Islam, nilai-nilai ajaran agama Islam menurut mereka menjadi tercemar, menjadi jelek. Maka perlu ada ulama yang dapat menjelaskan teori-teori atau kritik-kritik yang dari mereka, supaya umat yang mempelajari, yang melihat kesimpulan-kesimpulan dari pengkaji barat bisa dipatahkan. Nah, yang keempat, kemudian yaitu menghindarkan dari ancaman besar yang ditujukan kepada mereka yang meriwayatkan hadis secara sembarangan. Nah, ini kita diajarkan bahwasanya ketika menyampaikan hadis itu perlu diketahui terlebih dahulu apakah ini benar-benar hadis yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak, ataukah bukan. Nah, ketika hadis bukan berasal dari Nabi, kita sampaikan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kita mengatakan ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ternyata itu bukan hadis Nabi, maka itu bisa masuk kategori wa may yaqul alayya malam akul falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mengatakan tentang aku, yang mengatakan sesuatu bersandar kepada aku, tetapi aku tidak mengatakannya, maka bersiaplah akan mendapatkan berita bahwasanya dia disiapkan tempat duduk di neraka. Nah, itu yang mengatakan hadis, padahal itu Nabi tidak mengatakan. Nah, berarti berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, poin yang keempat ini menghindari hal-hal yang seperti itu. Jadi bisa membedakan mana hadis yang berasal dari Nabi, mana hadis yang tidak berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, hadis yang tidak berasal dari Nabi, kemudian berasal dari sahabat, berasal dari tabi'in, itu masih bisa diterima. Tadi yang kita sampaikan yang dinamakan oleh beberapa ulama sebagai asar. Kemudian yang kelima adalah memberi kontribusi dalam memberantas berbagai khurafat seperti kisah fiktif atau dongeng dalam Islam yang disebarkan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Jadi, ketika kita mempelajari ilmu hadis, kita bisa mengetahui cerita-cerita bohong yang katanya ini adalah hadis. Nah, terutama nanti ada cerita-cerita tentang fadilah-fadilah di bulan Ramadan, kemudian fadilah-fadilah tentang puasa-puasa sunnah, puasa Asyura, atau fadilah-fadilah tentang bacaan surah Yasin. Nah, misal ada hadis yang mengatakan, tapi ini bukan berasal dari Nabi. Barang siapa man qara'a suratul Yasin salasa marrat fajaza'uhu misral haji. Nah, barang siapa yang membaca surah Yasin sebanyak 3 kali, maka pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji. Nah, ini masuk kategori hadis palsu. Nah, itu ketika kita membacakan hadis, mengaplikasikan atau melakukan kebiasaan seperti itu, kita tidak mendapatkan pahala seperti ibadah haji, tetapi kita hanya mendapatkan pahala membaca surah Yasin. Nah, itu salah satu ciri hadis yang palsu. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam ilmu hadis. Nah, ini kawan-kawan semester 1 juga harus tahu ini. Ilmu hadis itu ada 2 macam. Ada ilmu hadis riwayah, ada ilmu hadis diroyah. Apa itu ilmu hadis riwayah? Nah, ilmu hadis riwayah itu ilmu yang pembahasannya meliputi perkataan, perbuatan, takrir atau persetujuan Nabi, kemudian sifat-sifat Nabi SAW, kemudian periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafal-lafalnya, serta dari para sahabat, kemudian dari tabi'in. Itu ilmu hadis riwayah. Kemudian yang kedua, ilmu hadis diroyah. Nah, apa ilmu hadis diroyah? Ilmu hadis diroyah itu ilmu yang mempelajari hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan periwayatnya, syarat-syarat mereka, bagian-bagian dari periwayatan, dan yang terkait dengannya. Itu ilmu hadis diroyah. Terus bagaimana Pak? Ilmu hadis riwayah itu bagaimana contohnya? Ilmu hadis diroyah itu bagaimana contohnya? Nah, ketika kita mempelajari isi dari hadis tersebut, cara bagaimana hadis itu diriwayatkan, cara bagaimana orang menerima hadis dari gurunya, itu masuk pembelajaran ilmu hadis riwayah. Terus ilmu hadis diroyah bagaimana Pak? Ilmu hadis diroyah itu ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk pembelajaran dalam ilmu hadis. Ketika kita mempelajari ilmu hadis diroyah, kita akan tahu hadis ini kedudukannya apa. Kita akan tahu hadis ini apakah sahih atau hasan atau dhaif. Kita akan tahu syarat-syarat hadis sahih itu seperti apa, yang dikategorikan hadis palsu itu seperti apa. Itu masuk kategori hadis, ilmu hadis diroyah. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur dalam hadis. Nah, kalau misalkan kita mempelajari hadis, kita akan bersentuhan dengan 3 unsur ini. Nah, teman-teman yang akan belajar hadis tentu akan bertemu dengan 3 unsur ini. Pertama, ada unsur sanad. Nah, unsur sanad itu adalah rentetan nama-nama periwayat dari orang yang menuliskan hadis ke dalam buku sampai rentetan nama-nama dia kepada Rasulullah SAW. Rentetan atau rantai seorang periwayat dari orang yang menuliskan hadis ke dalam buku sampai ke Rasulullah SAW. Itu namanya sanad. Yang kedua adalah matan. Apa itu matan? Matan itu adalah isi atau lafaz dari hadis tersebut. Nah, baik itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, atau fisik Nabi, menceritakan tentang fisik Nabi, atau menceritakan tentang akhlak Nabi, itu masuk kategori matan. Nah, kemudian yang ketiga, periwayat.
unsur yang ketiga adalah periwayat. Apa itu periwayat? Periwayat adalah orang yang meriwayatkan hadis. Nah, termasuk Imam Bukhari itu periwayat dari kalangan ahli hadis. Nanti ada dari ulama sebelum Imam Bukhari, gurunya Imam Bukhari misalnya siapa? Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Nafi, kemudian Abdullah bin Umar, itu adalah nama-nama periwayat. Periwayat dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, kalangan tabi'ut tabi'in, kemudian kalangan mukharrijul hadis. Nah, jadi 3 unsur ini harus ada ketika kita melihat suatu hadis. Nah, contoh hadisnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, kita bacakan hadisnya. Haddatsana Musaddad, haddatsana Yahya an Syu'bata, haddatsana Umar bin Sulaiman min waladi Umar bin Khattab an Abdurrahman bin Abanin an abihi an Zaid bin Thabit qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nadarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafizahu hatta yuballighuhu farubba hamilin fiqhin ila man huwa afqahu minhu warubba hamilin fiqhin laysa bifaqihin, rawahu al-Imam At-Tirmidzi. Nah, yang kita kasih warna kuning itu adalah rentetan sanad dalam hadis. Nah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yang masuk kategori berwarna putih ini perkataan ini bukan masuk sanad, bukan masuk matan, tetapi ini awal dari penyebutan matan. Matannya dari mana? Matannya dihitung dari yang kita warnai dengan warna merah. Nah, kemudian yang warna putih berikutnya itu namanya mukharrijul hadis. Nah, kalau kita lihat ada berapa periwayatnya? Nah, periwayatnya pertama yang sudah kita garis miring, ada Musaddad 1, kemudian Yahya, kemudian Syu'bah, kemudian Umar bin Sulaiman. Nah, sampai di situ periwayatnya berpindah lagi. Ada walad Umar bin Khattab, ada Abdurrahman bin Aban dari ayahnya, dari Zaid bin Sabit. Nah, ini contoh hadis. Ada sanad, ada matan, kemudian ada periwayat. Nah, berikutnya. Nah, macam-macam pembelajar hadis. Nah, kawan-kawan yang ada di jurusan ilmu hadis ini, nanti ketika belajar hadis, ada 2 pilihannya. Mau menjadi peneliti atau pengkaji hadis, atau ingin menjadi ahli hadis. Nah, kalau misalkan ingin menjadi peneliti hadis atau pengkaji hadis, ini tidak memerlukan syarat-syarat sebagai seorang ahli hadis, sebagai seorang muhaddis atau sebagai ulama hadis. Kalau dia sebagai peneliti atau pengkaji hadis, dia hanya butuh bagaimana cara-cara menilai bagaimana ulama-ulama terdahulu menulis hadis, bagaimana caranya, bagaimana manhaj atau metode ulama-ulama dulu menulis hadis bagaimana. Nah, itu namanya peneliti hadis, meneliti apa yang sudah disampaikan ulama-ulama hadis, apa yang sudah dituliskan oleh ulama-ulama hadis. Nah, diteliti ulang. Ini namanya peneliti atau pengkaji hadis. Sedangkan ahli hadis, bagaimana ahli hadis? Ahli hadis adalah orang yang sudah mencukupi syarat sebagai ulama hadis. Bagaimana syaratnya? Syaratnya perlu hafal ratusan ribu hadis. Perlu menguasai pembelajaran bahasa Arab dari nahunya, sorofnya, kemudian balaghahnya, kemudian perlu hafal Al-Quran. Baru bisa dikategorikan sebagai ahli hadis. Nah, berikutnya. Nah, ini seputar kajian hadis. Saya coba bikin pembelajaran hadis awal itu seperti apa, pembelajaran hadis di tingkat pertengahan itu seperti apa. Nanti kalau misalkan yang lebih tinggi ingin mempelajari hadis, ilmu apa yang dipelajari dalam kajian hadis. Nah, ini sifatnya tidak baku. Ini coba kita susun, kita lihat pelatihan dari Yayasan Darussunnah Ciputat Jakarta, Ciputat Tangerang. Nah, kalau untuk pembelajar awal,
dalam kajian hadis, dalam masuk kategori basic itu mereka perlu mempelajari mustalah hadis dulu. Dia mempelajari tentang istilah-istilah dalam hadis. Nah, dia perlu mempelajari ulumul hadis. Nah, itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, setelah tingkat dasar ini basic, teman-teman bisa mempelajari takhrij hadis dan metodenya. Nah, itu tingkatan kedua, mempelajari hadis, bagaimana hadis ini dikatakan sahih, kemudian bagaimana cara mencari hadis supaya kita tahu kedudukan hadis ini apa. Nah, itu belajar pada pembelajaran pasca basic. Nah, tingkatan yang berikutnya adalah pertengahan atau mutawasit atau intermediate, yaitu studi sanad, jarh wa ta'dil. Nah, kita akan tahu sanad ini apakah terputus atau tidak. Kita akan tahu apakah periwayat ini dikatakan para ulama orangnya adil, orangnya thiqah, orangnya dipercaya atau jujur, ataukah orang ini dikategorikan para ulama orangnya berbohong, orangnya cacat. Nah, itu tingkatan pertengahan di mutawassit ini, mempelajari tentang sanad, kemudian jarh wa ta'dil. Jarh itu kan penilaian ulama bahwasanya orang tersebut memiliki kecacatan. Kalau ta'dil, ulama menilai periwayat itu memiliki kelebihan, memiliki kejujuran. Kelebihan-kelebihan para ulama tersebut itu dimasuk kategorikan sebagai ta'dil. Nah, nanti pembelajaran berikutnya ada pembelajaran advance. Advance ini studi matan dan pemahaman. Nah, ketika kita sudah mempelajari mustalah hadis, kemudian mempelajari takhrij hadis, mempelajari sanad, jarh wa ta'dil, baru kita bisa mempelajari matan, pemahaman hadis, atau syarah hadis, atau fiqhul hadis. Fiqhul hadis itu kalau dalam hadis itu bukan fikih hadis, bukan fikih untuk menentukan hukum halal haram, bukan. Nah, fikih hadis dalam studi hadis itu adalah pemahaman hadis. Nah, syarah hadis itu namanya fiqhul hadis. Nah, tingkatan advance ini sebelum terakhir kita akan bisa memahami bagaimana para ulama memahami hadis. Nah, yang masteri untuk tahapan berikutnya kita bisa mempelajari living hadis. Living hadis itu nanti kawan-kawan akan ketemu mata kuliah living hadis, melihat bagaimana kebiasaan masyarakat yang hadis yang sudah dipraktekkan di masyarakat. Nah, hadis yang sudah dipraktekkan di masyarakat bagaimana? Itu living hadis. Nah, di sini ada beberapa cabang ilmu hadis. Saya sebutkan, catatkan di sini ada 12 cabang ilmu hadis, padahal masih banyak lagi cabang-cabang yang lain. Ini kita catat secara umum saja, cabang-cabang yang ada dalam ilmu hadis. Jadi kawan-kawan yang belajar ilmu hadis, yang ada di jurusan ilmu hadis, nanti akan bersentuhan dengan beberapa cabang ilmu hadis ini. Yang pertama, ada ilmu jarh wa ta'dil. Nah, tadi yang kita sampaikan. Yang kedua, ada ilmu ma'rifatus sahabah. Kita mengetahui siapa saja sahabat itu, biografi para sahabat. Yang ketiga, kita ada ilmu tarikhur ruwah. Kita mempelajari biografi periwayat hadis. Yang keempat, ada ilmu ma'rifah asma wal kunna wal alqab. Kita akan mempelajari nama-nama atau laqab atau gelar nama-nama dari periwayat hadis. Karena nama periwayat hadis itu bukan semua dari nama yang tercantum itu nama aslinya. Ada juga nama-nama laqab mereka. Abu Hurairah itu kan bukan nama asli. Nama aslinya Abdurrahman. Nah, Abdurrahman. Kemudian nanti kita akan mempelajari ilmu ta'wil, muskilul hadis. Bagaimana memahami hadis yang kelihatannya tanpa bertentangan. Yang keenam, ada ilmu ma'rifah nasikh wa mansukh. Nah, kita akan melihat hadis ini apakah sudah dinasikh, apakah sudah dihapus hukumnya ataukah belum. Nah, itu pada keilmuan ini. Yang ketujuh, ada ilmu ma'rifah gharibul hadis. Kita akan mempelajari hadis yang jarang diriwayatkan oleh tidak banyak ulama yang meriwayatkannya. Hadisnya gharib. Yang kedelapan, ada ilmu ma'rifatul hadis, ma'rifah ilal hadis. Nah, kita mempelajari ilmu tentang kecacatan hadis. Nah, jadi kalau orang yang mempelajari ilal hadis, dia akan menjadi dokter
dokter dalam ilmu hadis. Dia akan tahu, oh ketika orang ini yang meriwayatkan, oh berarti hadisnya cacat. Nah, oh orang ketika periwayatnya adalah ini, oh berarti hadisnya sahih. Nah itu nanti ilmu ilal hadis. Yang kesembilan ada ilmu ma'rifah maudu'at, mengetahui bahwasanya hadis ini apakah hadis palsu atau bukan. Yang 10 ilmu usul riwayah, ilmu mustalah hadis. Nah, yang tadi kita bahas ilmu mustalah hadis. Yang 11 ada ilmu asbabul wurud hadis. Kalau Al-Quran ada ilmu asbabun nuzul, kalau dalam hadis ada ilmu asbabul wurud. Yang 12 ada ilmu takhrijul hadis. Dan masih banyak yang lain ya. Nah, kalau kita belajar hadis, kawan-kawan kalau belajar hadis, atau lagi belajar sejarah hadis, setelah Rasulullah SAW wafat, ini masanya imam mazhab fikih. Jadi pada masa ini, pada abad kedua, Nabi itu kan abad pertama Hijriyah. Nabi wafat tahun 11 Hijriyah. Nah, setelah masa itu ada masa sahabat. Setelah masa sahabat ada masa tabi'in. Nah, ini masa tabi'in. Masa tabi'in dan masa tabi'ut tabi'in. Ada ulama fikih, ulama mazhab bernama Imam Malik bin Anas. Kemudian ada juga ulama mazhab Imam Abu Hanifah atau sering dikenal dengan Imam Hanafi. Nah, pada masa itu ada 2 sekolah besar yang ada di Madinah dan ada di Kufah. Ini merupakan 2 sekolah atau madrasah hadis. Nah, Imam Malik bin Anas ini pusatnya di Madinah, madrasah hadis yang lebih condong pada pemahaman hadis tekstual. Nah, apa yang ada dalam hadis itu dipahami seperti itu. Sedangkan yang kedua, madrasah hadis Ahlul Ra'yi yang ada di Kufah. Ini didirikan oleh atau muasisnya, pencetusnya ada Imam Abu Hanifah. Nah, di Kufah ini pemahaman hadis tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi dipahami secara rasional. Nah, lebih rasional. Tidak hanya berfokus kepada pemahaman tekstual. Nah, ini saya coba kasih kawan-kawan. Nanti ketika kawan-kawan mempelajari hadis, kawan-kawan akan mempelajari apakah hadis ini dipahami secara teks sesuai teks atau perlu pemahaman yang lain dengan mengkaitkan dengan melihat sejarahnya, dengan melihat konteksnya. Nah, di sini saya sampaikan ada dialog antara Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Baqir. Imam Al-Baqir ini cucunya Rasulullah SAW. Nah, Imam Al-Baqir ini mengatakan Imam Abu Hanifah sebagai orang yang lebih mendahulukan akal. Nah, tidak berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Nah, berpandangan seperti itu. Padahal Imam Abu Hanifah selain menggunakan akal, beliau juga berpegang kepada hadis. Beliau tidak melakukan pemahaman-pemahaman yang melewati apa yang diajarkan oleh nas, apa yang sudah disampaikan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, jadi Imam Abu Hanifah ini tetap rasional, tetapi juga berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Nah, begitu juga teman-teman atau kawan-kawan melihat ketika ada orang yang berpegang kepada hadis secara tekstual, hadis, tidak semua hadis itu harus berpahaman secara tekstual, tetapi perlu nalar, perlu akal dalam memahami hadis tersebut. Nah, tetapi dalam hadis ini, dalam dialog ini disampaikan Imam Abu Hanifah itu tidak serta-merta 100% menggunakan akal. Beliau juga berpegang kepada nas. Nah, pertanyaan pertama, dialog mereka ini bentuk klarifikasi Imam Abu Hanifah. Imam Al-Baqir mengatakan, wahai Imam Abu Hanifah, kamu ini kok selalu mendahulukan akal. Kata Imam Abu Hanifah, yang pertama, beliau memberikan pertanyaan kepada Imam Al-Baqir. Kalau misalkan aku berpegang kepada akalku, tidak mendahulukan nas, pertanyaan pertama, kalau misalkan aku mengatakan siapakah yang lebih lemah, laki-laki atau perempuan? Nah, ini pertanyaan Imam Abu Hanifah kepada Imam Al-Baqir. Nah, kemudian jawaban
Imam Abu Hanifah, kalau misalkan aku mengatakan yang lebih lemah itu adalah perempuan, nah secara logika yang lebih lemah itu kan adalah perempuan. Tetapi kenapa dalam pemberian warisan lelaki itu lebih banyak daripada perempuan? Nah ini kan tidak logis, karena itu sudah disyariatkan dalam Islam. Nah laki-laki warisannya adalah setengah atau lebih banyak daripada perempuan. Makanya pada hukum ini Imam Abu Hanifah tidak 100% menggunakan akal, tetapi tetap bersandar kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, kata Imam Abu Hanifah, ibadah mana yang lebih besar keutamaannya? Yang afdol, apakah sholat atau puasa? Kemudian Imam Abu Hanifah menyampaikan pertanyaan itu dengan sebelum dijawab oleh Imam Al-Baqir, kata Imam Abu Hanifah, jika aku menggunakan akalku, tentu akan mengatakan yang lebih utama itu adalah sholat. Nah, yang lebih utama itu adalah sholat, bukan puasa. Tetapi aku tidak mengatakan seperti itu. Aku berpegang kepada hadis, berpegang kepada Al-Quran dan hadis, bahwasanya ketika menghukumi ini, yang lebih ketika ada perempuan yang mengatakan yang sedang haid atau sedang melahirkan, ketika tidak melaksanakan sholat dan puasa, yang boleh diqodho itu puasa, tidak sholat. Nah, Imam Abu Hanifah mengatakan seperti itu. Berarti tidak semua serta-merta sholat itu lebih afdol, karena Imam Abu Hanifah menyimpulkan sholat tidak bisa diqodho daripada puasa bagi orang yang haid. Kemudian yang ketiga, antara air seni dan nutfah, mana yang lebih najis? Kata Imam Abu Hanifah, kalau aku menggunakan logikaku, yang lebih najis itu adalah air seni. Tetapi ketika orang buang air seni, mohon maaf orang kencing, itu cukup dibasuh dengan berwudu. Tetapi orang yang keluar nutfah atau keluar mani itu dengan mandi besar. Nah ini artinya Imam Abu Hanifah masih berpegang kepada Al-Quran dan nas, tidak 100% menggunakan akal. Oke, baik. Nah, yang saya sampaikan tadi artinya para ulama yang mempelajari hadis, yang menggunakan akal, mereka menggunakan akal tetapi juga tetap berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Nah, begitu juga ulama yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis tidak serta-merta berpegang kepada teks tersebut, tetapi mereka juga menggunakan akal mereka, menggunakan nalar mereka dalam memahami hadis. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada beberapa kitab hadis yang perlu kawan-kawan ketahui. Jadi kitab hadis itu tidak hanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ada banyak kitab hadis. Wah, saya hanya mau pakai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, Pak, karena hadisnya sahih. Atau saya hanya mau menggunakan atau memakai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, Pak, karena itu hadisnya sahih. Nah, padahal periwayat hadis itu sangat banyak. Nah, ini ada periwayat hadis Kutubut Tis'ah 9. Ada Sahih Bukhari. Nah, ini tidak saya bacakan ininya, tahun lahir dan tahun wafat, nanti kawan-kawan bisa lihat, bisa di-share slide-nya. Kemudian ada Sahih Muslim, kemudian ada Sunan Abu Daud, kemudian ada Sunan At-Tirmidzi, ada Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta Malik, dan Sunan Ad-Darimi. Nah, ini referensi hadis, kitab hadis. Nah, ini ada juga hadis yang dihimpun pada abad kedua. Abad kedua, banyak sekali. Ada Muwatta, ada Musnad Imam Ahmad bin Hambal, ada kitab Ikhtilaful Hadis, ada Al-Jami, punya Abdul Razak As-Sam'ani. Nah, jadi di sini kawan-kawan akan banyak kenal tokoh-tokoh atau ulama-ulama hadis pada masanya ketika mempelajari hadis sesuai pada periode-periode mereka. Nah, ini masa-masa abad kedua ini ilmu hadis atau hadis mulai dibukukan, mulai dijadikan buku.
Ini ada 9 sampai Sunan Imam Al-Humaidi. Imam Humaidi ini adalah gurunya Imam Al-Bukhari yang nomor 9. Kemudian selanjutnya pada abad ketiga. Nah, pada abad ketiga inilah hadis banyak dikumpulkan oleh ulama-ulama hadis. Nah, kalau misalkan abad kedua tadi, hadis dikumpulkan yang dikenal hadis juga ulama fikih. Nah, pendiri beberapa mazhab fikih. Kalau abad ketiga ini lebih condong kepada atau ulama mengatakan ini masanya ulama hadis. Ulama hadis ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, kemudian Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ad-Darimi. Ini mereka menulis kitab-kitab hadis pada abad ketiga Hijriyah. Kemudian abad keempat. Nah, abad keempat ini setelah masa-masa hadis itu dibukukan, ada lagi ulama-ulama menulis hadis untuk menyempurnakan kitab-kitab hadis sebelumnya. Nah, ini ada Mu'jam Al-Kabir punya Imam Tabarani. Nah, ini kawan-kawan, wah Pak, Imam Tabarani itu siapa? Nah, Imam Tabarani itu juga masuk kategori ulama hadis yang menulis hadis ke dalam buku. Kemudian ada Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat, Mu'jam As-Saghir, semuanya ditulis oleh Imam At-Tabarani. Kemudian yang keempat ada Al-Mustadrak, Imam Al-Hakim. Ini juga ulama hadis. Kemudian Sahih Ibnu Khuzaimah, kemudian At-Taqasim wal Anwa oleh Abu Awanah. Kitab At-Taqasim wal Anwa ini kitab hadis yang lain daripada yang lain, yang nomor 6 ini. Kitab hadis disusun dengan penyusunan tertibnya itu seperti penulisan kitab usul fiqh. Nah, kalau kitab-kitab hadis yang lain biasanya penyusunannya disusun sesuai dengan urutan fikih, pembahasan fikih. Kalau yang nomor 6 ini penyusunannya melihat pembelajaran atau kaidah-kaidah usul fiqh. Jadi agak berbeda. Nah, kemudian yang ke-8 ada Muntaqo oleh Ibnu Sakan. Kemudian ada Sunan Ibnu yang ditulis oleh Imam Daruqutni. Kemudian ada Musannaf ditulis oleh Imam At-Tahawi. Kemudian ada Musnad oleh Imam Ibnu Nasr Ar-Razi. Nah, berikutnya sangat banyak sekali. Nah, ini abad ke-5 ada Jami' Usul oleh Imam Ibnu Athir Al-Jazairi. Kemudian ada Tasiful Usul oleh Al-Fairuz Zabadi. Nah, jadi kalau kawan-kawan melihat ternyata sumber-sumber atau referensi-referensi hadis itu sangat banyak. Nah, sangat banyak sekali. Tidak hanya dari Imam Bukhari dan Imam Muslim saja. Nah, hanya saja ketika kawan-kawan melihat hadis-hadis yang ditulis oleh ulama-ulama hadis tersebut, kawan-kawan perlu melihat kedudukan hadisnya. Nah, hadisnya apakah sahih, apakah hasan, ataukah dhaif. Nah, kalau misalkan kawan-kawan ingin melihat hadis sahih, ya tadi ada sahih Imam Bukhari, ada sahih Imam Muslim. Nah, kemudian berikutnya, nah, setelah kawan-kawan melihat, oh ulama hadis kok dari Arab semua, Pak. Nah, di sini kita tampilkan ada beberapa ulama hadis dari Indonesia. Nah, ini munculnya pada abad ke-20. Nah, ulama hadis dari Indonesia itu juga ada. Kita juga punya ulama hadis pada abad ke-20. Kita catatkan di sini ada 8. Pertama ada Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabau. Nah, ini beliau wafatnya tahun 1918. Kemudian ada juga Syekh Mahfud bin Abdullah At-Tirmasi. Nah, Mahfud At-Tirmasi ini juga ulama hadis dari Indonesia, dari Termas, wafatnya 1919 Masehi. Kemudian yang ketiga ada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Jombang, pendiri NU. Ini juga masuk kategori ulama hadis Indonesia abad ke-20. Kemudian ada Hasan. Hasan ini adalah gurunya Buya Hamka. Beliau wafat 1957 Hijriah. Yang kelima ada Munawar Khalil, Kiai Munawar Khalil, wafatnya 1960. Kemudian ada
Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, wafatnya 1974. Ini juga masuk kategori ulama hadis dari Indonesia. Ada Syekh Abdul Qadir Hasan Bangil, 1984. Nah, yang terakhir pada abad ke-20 ini ada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Padang Al-Makki, lebih dikenal sebagai Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, beliau ulama dari Indonesia, dari Nusantara, tapi tinggalnya di Mekah. Nah, ini beberapa ulama hadis yang berasal dari Indonesia. Nah, itu. Selanjutnya, nah, nanti ketika kawan-kawan ini kan sekarang eranya era digit 4.0. Nah, selain kawan perlu mengenal hadis dari kitab-kitab hadis yang ada yang bentuknya hard copy, nah, kawan-kawan juga harus melek tentang pembelajaran hadis berbasis digital. Nah, ini kita sampaikan, kawan-kawan perlu memahami pembelajaran hadis melalui Maktabah Syamilah, itu harus kawan-kawan kuasai. Kemudian yang kedua, ada pembelajaran hadis melalui aplikasi hadis. Ini juga perlu kawan-kawan ketahui. Nah, kenal dengan aplikasi-aplikasi hadis, tapi setelah memahami hadis-hadis yang ada di beberapa kitab. Kemudian yang ketiga, pembelajaran hadis melalui e-book atau PDF. Nah, itu semuanya. Nah, ini contoh dari aplikasi hadis Jami' Kutubut Tis'ah. Ini bisa di-download di HP atau di HP atau saya kurang tahu kalau misalkan di mana, di laptop bisa atau tidak, tapi ini di HP sangat mempermudah kita untuk mencari hadis. Nah, oke, baik teman-teman. Nah, ini kita tampilkan, ini ada gambar. Saya tunjukkan ke kawan-kawan. Saya ibaratkan, mengimajinasi bahwasanya orang yang mempelajari hadis itu ibaratnya lautan yang luas. Nah, kita orang yang mempelajari hadis diibaratkan sebagai seorang penyelam. Kita akan bisa melihat keindahan ada yang di dalam laut ketika kita sudah paham, ketika kita sudah mengerti, ketika kita sudah menguasai bagaimana cara menyelam yang baik. Kita menyiapkan segala hal, ilmu-ilmu yang kita siapkan untuk memahami hadis. Seperti juga orang menyelam. Nah, orang menyelam memerlukan tabung gas, kemudian pakaian selam, kemudian kacamata selam, kemudian dan lain-lainnya. Kalau kita tidak mempersiapkan itu, tentu kita akan tenggelam ke dasar laut dan tidak akan timbul-timbul lagi. Begitu juga dalam mempelajari hadis. Nah, ketika kita ingin tahu kuasa ilmunya, harus ada pembimbingnya, harus ada gurunya. Demikian, setelah itu baru kita bisa menikmati apa yang ada dalam kajian hadis tersebut. Bisa menguasai secara mendalam dan menikmati bagaimana hadis dipahami oleh para ulama, bagaimana hadis disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga kita bisa menikmati dan memahami lebih dalam dan mengenal baginda Rasulullah SAW. Baik, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Adi. Selanjutnya ada pertanyaan, tapi sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Berhubung tadi ada kesalahan teknis, jadi saya belum bisa membacakan CV-nya. Dan saya akan membacakannya sekarang. Beliau bernama Adi Abdullah Muslim. Lahir di Pontianak, tanggal 8 Januari tahun 1986. Beliau adalah salah satu dari YAIN Pekalongan. Alamatnya bagi yang ingin main ya. Jalan Sendang ya, nomor 88, RT 10, RW 5, Dusun Sabaran,
Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Bagi yang ingin Ya, menghubungi dekat rumah beliau, siapa tuh? Ada yang dari Wangondowo nggak? ada yang dari Bojong? Ada yang dari Bojong? Ada? Ya, kayaknya orang kota, atau orang desa. Atau malah orang desa semua? Oh, saya orang kabupaten. Oke, nomor HP beliau 081 2555518 Oke. Selanjutnya bagi yang ingin bertanya, ada? Atau saya bacakan dulu kesimpulan dari materi kali ini. Baik, kesimpulan dari materi kehadisan hari ini adalah ilmu hadis adalah ucapan, perbuatan atau hukum, sifat fisik atau keadaan fisik Nabi Muhammad SAW, termasuk juga dinisbatkan kepada sahabat dan tabi'in. Kedudukan hadis adalah sebagai sumber hukum Islam, dibuktikan oleh beberapa dalil Al-Quran dan hadis. Hadis juga bagian dari agama. Hadis juga memelihara dari ketercampuran atau manipulasi dan kedustaan. Macam-macam ilmu hadis ada ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Unsur-unsur hadis ada sanad, matan, dan periwayat. Baik, itu kesimpulan yang saya dapat. Ada yang ingin ditanyakan? Dari panitia mungkin yang ingin bertanya. Ayo peserta. Cek sound. On cam dulu, on cam. Ayo. Kameranya nyalakan dulu. Jangan-jangan pada rebahan ya. Apa guys? Oke, ayo on cam. Baik, untuk mancing pertanyaan ya. Dari moderator boleh tanyakan Pak ya? Monggo, Mbak. Pak, kalau di ilmu hadis itu ada tokoh yang perempuan nggak sih Pak? Kan di ilmu hadis nggak cuma laki-laki, tapi kita kebanyakan tokoh hadis itu laki-laki. Nah, yang perempuan itu ada nggak sih Pak? Kan kita bisa jadiin role model gitu loh Pak. Iya. Sudah? Udah, itu dari moderator itu aja dulu. Iya. Dari panitia. Baik, coba kita jawab ya. Untuk periwayat hadis dari kalangan perempuan, kalau untuk masa-masa setelah sahabat, masa tabi'in, masa tabi'ut tabi'in, masa ulama hadis, itu tidak seterkenal sebagaimana periwayat hadis laki-laki. Nah, ulama hadis laki-laki itu lebih dikenal karena banyak karyanya pada masa itu. Nah, tetapi kalangan ulama atau kalangan periwayat hadis dari kalangan sahabat yang dikenal, ya istrinya Rasulullah SAW, Siti Aisyah, yang meriwayatkan hadis sampai 2000 lebih hadis itu. Nah, karena dekat dengan Nabi SAW. Artinya kalau misalkan kita melihat, ada nggak sih periwayat hadis, periwayat ya, bukan perawi, tapi periwayat. Nah, atau kalau bahasa Arabnya rawi. Nah, kalau misalkan dari kalangan sahabat ada, ya istri-istri Nabi itu yang meriwayatkan hadis. Nah, tetapi setelah masa itu, nah
riwayat hadis dari perempuan tidak banyak didengar karena periwayatan hadis lebih didominasi oleh ulama hadis dari kaum laki-laki. Karena kenapa? Karena pada masa Rasulullah, pada masa setelah Rasulullah, pada masa periwayat ini hadis itu memerlukan pembelajar hadis itu memerlukan usaha yang keras. Bagaimana tidak? Imam Bukhari yang asalnya dari Bukhara, dari Uzbekistan, dalam proses untuk mencari satu hadis saja pergi berjalan ke Syam, berjalan ke Mekah, berjalan ke Madinah. Padahal zaman dulu belum ada telepon, belum ada pesawat terbang, jalan belum diaspal, WA belum ada, Instagram belum ada, tapi mencari hadis dari Bukhara tadi. Bukhara itu pecahan Uni Soviet ya, Uzbekistan. Perjalanan ke Mekah, ke Madinah, ke Yaman untuk mencari satu hadis saja. Nah, sedangkan kalau kita lihat perempuan pada masa itu belum melakukan seperti itu. Nah, itu perjuangannya begitu besar sebagai seorang pencari hadis, periwayat hadis. Makanya tidak kita lihat. Tetapi pada masa sahabat, kalau kita ingin lihat perjuangan para perempuan di kalangan sahabat termasuk istri Rasulullah SAW, mereka juga luar biasa. Istri Rasulullah itu termasuk orang yang luar biasa, Siti Khadijah. Bagaimana ketika Nabi menerima wahyu pertama, Siti Khadijah itu naik ke bukit Gua Hiro. Gua Hiro itu kalau misalkan kawan-kawan ada yang pernah umroh, ada yang pernah haji, pergi ke Gua Hiro, itu sudah enak, sudah disusun batu-batunya. Tapi pada masa Nabi itu, kalau misalkan mau naik ke Gua Hiro, itu sangat luar biasa. Butuh berjam-jam naik ke sana. Kalau sekarang, karena udah disusun-susun, bisa 1,5 jam atau 1 jam. Tapi zaman dulu belum ada. Nah, itu juga bukti bahwasanya ketangguhan perempuan pada masa sahabat itu luar biasa. Siti Khadijah, Siti Aisyah juga. Nah, tangguh mereka. Artinya pembelajaran hadis itu lebih didominasi oleh kaum laki-laki pada masa itu. Nah, tapi setelah kekinian kita juga tidak banyak melihat riwayat hadis dari kalangan perempuan. Tetapi kalau misalkan mufassir perempuan untuk zaman sekarang itu ada beberapa, seperti Bintu Syati. Bintu Syati itu istrinya juga peneliti hadis. Nah, suaminya adalah Ahmad Amin, penulis kitab Fajrul Islam, Duhal Islam. Itu zaman sekarang dari Mesir. Nah, emang karena ya pembelajar hadis atau pengkaji hadis. Kalau pengkaji hadis dari perempuan ada pengkaji hadis, beberapa peneliti hadis, tetapi ulama hadis dari kaum perempuan itu tidak banyak didengar. Mungkin ada, tapi tidak seperti periwayat hadis dari kalangan laki-laki. Nah, nanti kawan-kawan mungkin ketika ingin tahu apakah ada laki-laki ulama hadis dari periwayat hadis perempuan, perlu buka Rijalul Hadis. Rijalul Hadis itu buku yang menceritakan tentang biografi periwayat hadis. Ada ratusan ribu periwayat hadis. Banyak sekali. Nah, tapi kalau sekarang misalkan kawan-kawan ingin menjadi yang perempuan ini mau jadi peneliti hadis atau menjadi ulama hadis. Wah Pak, ulama hadis dari perempuan nggak ada, saya pengen mempelajari hadis saja. Mempelajari hadis mau jadi apa? Peneliti atau ahli hadis atau muhaddis. Tadi kan sudah kita jelaskan, kalau sebagai peneliti hadis ya tidak ketat, syarat-syaratnya tidak ketat, tidak harus hafal Al-Quran, tidak harus hafal hadis 100.000 hadis atau 1.000 hadis. Sebagai seorang hakim itu kan perlu hafal 100.000 hadis atau 10.000 hadis. Sebagai seorang muhadis harus hafal 100.000 hadis. Nah, sekarang laki-laki, perempuan saja, laki-laki aja susah untuk mendapatkan orang yang bisa hafal hadis sebanyak itu. Tapi dalam sejarahnya dari kalangan sahabat ada riwayat hadis dari perempuan Siti Aisyah. Demikian. Ya, terima kasih.
Ini udah ada pertanyaan yang masuk Hmm. dari Nugroho Dwi. Saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya izin bertanya. Adakah kebijakan-kebijakan khusus di masa Khulafaur Rasyidin mengenai kehati-hatian dalam pengumpulan hadis? Terima kasih. Coba Mas Dwi-nya yang ngomong langsung, jangan dibacakan. Kan kita online nih. Itu on cam. Ya, biar ngomong langsung. Biar saya dengar suaranya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf izin bertanya Bapak. Monggo. Adakah kebijakan-kebijakan khusus di masa Khulafaur Rasyidin dalam kehati-hatiannya dalam mengumpulkan hadis? Itu saja Pak. Terima kasih. Ya. Baik, Mas Nugroho Dwi. Nah, kehati-hatian sahabat dalam pengumpulan hadis itu sebenarnya pengumpulan hadis itu sudah diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Artinya status untuk tidak dituliskannya hadis itu sudah diperintahkan oleh Nabi. Nah, jangan menulis la taktubu anni ghairul Quran faman kataba anni ghairul Quran falyamhuhu. Nah, itu kan Nabi mengatakan jangan tulis selain Al-Quran. Tetapi hadis itu mansukh ketika Rasulullah memerintahkan uktubu li Abi Syah. Tulislah hadis untuk Abi Syah. Ketika Rasul setelah khutbah, ada sahabat Abi Syah untuk minta dituliskan ulang apa yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian Nabi memerintahkan kepada sahabat Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk menulis hadis apa yang disampaikan oleh Nabi kepada Abu Syah. Artinya hadis itu sudah ditulis pada akhir masa Nabi SAW. Kemudian untuk pengumpulan hadis, nah, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh sahabat, nah, sebenarnya ini kita bisa lihat nanti masuk pada ranah politik ya. Nah, politik, bagaimana politik pada masa Khulafaur Rasyidin, nah, politik seperti apa. Nah, sebenarnya politik pada masa Khulafaur Rasyidin ini tentang penulisan, tentang pengumpulan hadis. Nah, kita bisa baca nanti. Mas Nugroho bisa baca bukunya siapa? Syekh Muhammad Mustafa Al-Azami. Nah, nanti lihat itu tentang kodifikasi hadis. Cari buku karya Dr. Muhammad Mustafa Al-Azami. Itu beliau ada nulis buku tentang Tadwinul Hadis, kodifikasi hadis. Sudah diterjemahkan kalau tidak salah saya. Nanti akan lihat nanti kodifikasi hadis itu kan sebenarnya sudah ditulis sebelum masa Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi pengumpulan hadis itu bukan di zaman pengumpulan secara resmi hadis itu bukan di zaman Rasul, bukan di zaman Khulafaur Rasyidin, tetapi pengumpulan hadis secara resmi. Misalnya ini pemerintah mengumumkan hari ini undang-undang dikumpulkan, disahkan, ketok palu, tek. Nah, seperti itu kasusnya. Nah, itu terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, cucunya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis dengan memerintahkan kepada seluruh gubernur yang ada di Sentara Arab itu untuk mengumpulkan hadis-hadis yang ada, kemudian dikumpulkan. Nah, itu perintah secara resmi. Tetapi kalau misalkan hadis itu dikumpulkan pada masa sebelum Khalifah Umar bin Abdul Aziz, para ulama hadis, para sahabat juga sudah mengumpulkan, tetapi mereka mengumpulkan bukan secara formal, bukan secara resmi, masih mengumpulkan secara personal sendiri-sendiri. Nah, kebijakan-kebijakan sahabat untuk mengumpulkan hadis masih atas dasar inisiatif sendiri. Tetapi pada masa
pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz inilah hadis dikumpulkan secara resmi. Sehingga setelah masa itu, masa kekhalifahan Bani Umayyah Al-Ma'mun, kalau tidak salah saya, Al-Ma'mun atau Harun ar-Rasyid, saya lupa. Nah, hadis pertama yang dikumpulkan dalam sebuah buku itu kan hadis karyanya Imam Malik bin Anas. Nah, kitab Al-Muwatta. Nah, kayaknya pada saat itu khalifah yang hidup pada masa Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, mengatakan minta izin kepada Imam Malik untuk menjadikan kitab hadis Muwatta itu sebagai undang-undang. Tapi jawaban Imam Malik bin Anas, jangan, saya tidak mau kitab hadis yang saya kumpulkan ini dijadikan undang-undang negara. Karena beliau khawatir nanti ketika ada ulama-ulama lain yang menuliskan hadis, mengumpulkan hadis, hadis mereka tidak dipakai. Itu yang dikhawatirkan oleh Imam Malik bin Anas. Nah, ternyata setelah Imam Malik bin Anas mengumpulkan kitab hadis, masih ada lagi. Imam Syafi'i menuliskan kitab hadis, Imam Bukhari menulis kitab hadis, Imam Muslim menulis kitab hadis, dan masih banyak ulama-ulama tadi yang kita sebutkan, mereka menulis kitab hadis. Nah, sekali kebijakan-kebijakan, maksudnya lebih dikatakan inisiatif ya, inisiatif sahabat, inisiatif tabi'in untuk mengumpulkan hadis, tetapi tidak secara formal. Namun yang secara formal itu dikumpulkan pada masa atau inisiatif Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, lebih lengkapnya tadi bisa dibaca itu, atau bisa juga nanti baca kitab atau bukunya yang ditulis oleh Mustafa As-Sibai, kalau nggak salah saya, Dr. Mustafa As-Sibai. Itu bahasa Arab, tapi coba cari mungkin ada terjemahannya atau tidak, tentang kodifikasi hadis. Nah, jadi ulama-ulama hadis yang bisa kawan-kawan jadikan rujukan sebagai bacaan, ulama-ulama hadis, itu pertama ada Syekh Muhammad Mustafa Al-Azami. Nah, kemudian nanti ada ulama Syekh Nuruddin Itar, ulama Syria. Nanti ada lagi ulama dari Mesir itu Dr. Syekh Umar Hashim. Nah, ini saya sebut-sebutkan ulamanya. Ada lagi ulama Syekh Abu Zahu. Itu menulis kitab Al-Hadis wal Muhaddisun, hadis dan ulama-ulama hadis. Kemudian ada juga Syekh Ajaj Khatib. Nanti banyak sekali. Nanti boleh kawan-kawan kalau misalkan pengen tahu Pak ulama-ulama hadis siapa. Nah, itu beberapa ulama hadis yang hidup pada masa abad 20 ini, abad kontemporer. Beberapa sudah meninggal dan beberapa masih hidup, tapi umurnya sudah 70 ke atas rata-rata. Nah, itu ulama-ulama hadis, mereka menulis tentang, kalau kita baca langsung kitab hadis, kitab turas itu kan susah. Perlu pemahaman yang mendalam. Kalau tanpa guru susah. Nah, jadi kawan-kawan bisa baca buku yang sudah ditulis oleh ulama-ulama yang kontemporer sekarang, yang bahasanya lebih sederhana, dan mungkin sudah diterjemahkan beberapa buku-buku yang saya sebutkan tadi, tokoh-tokohnya. Mustafa Al-Azami, Mustafa As-Sibai, Syekh Ajad Khatib, Syekh siapa lagi, Dr. Umar Hashim. Kemudian yang masih muda ada Dr. Muhammad Usamah, Syekh Usamah Al-Azhari. Itu beberapa tokoh-tokoh ulama hadis yang bisa dijadikan rujukan bacaan kawan-kawan. Nah, itu bisa jadi bacaan primer kawan-kawan. Tapi kalau misalkan kawan-kawan pengen baca kajian hadis barat, nah itu jadikan kitab sekunder, jangan jadikan kitab primer. Kitab primer itu rujukan dari para ulama. Nah, kitab hadis seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, setelah itu baru kawan-kawan bisa paham. Ada Syekh Muhammad Al-Ghazali. Wah, banyak sekali. Nah, tadi kalau misalkan pengen tahu ulama Indonesia, ya tadi yang kita sampaikan ada beberapa. Nah, itu menjadi rujukan kawan-kawan untuk mempelajari hadis supaya bisa paham apa yang disampaikan, apa yang dituliskan oleh ulama-ulama klasik, ulama-ulama yang menulis kitab
kajian hadis pada kitab-kitab turos. Nah, begitu ya. Nah, oke, terima kasih. Jelas? Enggak? Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Sebelumnya terima kasih atas jawaban. Sama-sama Mas Bro. Semoga bermanfaat. Lagi kalian kalau misalkan mau bertanya tapi mau buat on cam, kalian bisa nulis pertanyaannya di Iya. nggak apa-apa. Nanti on camnya pas mau jawab nggak apa-apa. Kalau misalkan kalau nggak mau nggak apa-apa, tanya langsung. Ayo, siapa lagi yang mau tanya? Ayo, siapa yang mau bertanya lagi? Oke. Ayo, mungkin Mbak Umi, Afidah Umi mau tanya? Ya. Kurota Ayun. Kurota Ayun mau tanya mungkin? Ayo, on cam dong. Masa nggak on cam sih? Mahasiswa baru ada berapa, Mbak? Ada 19. 19. Di sini yang hadir berapa? Ada 16, itu pun sama 16. panitia. Ini sama. Tadi ke Hah? Tadi ada yang terkendala sinyal sih, Pak. Itu tadi keluar soal. Ya. Itu kalau online emang kendalanya kan di Betul. Kita offline ya. yeah. Biar bisa ketemu dengan tahu juga mahasiswa baru siapa kita tahu semangatnya. Mahasiswa baru harus lebih semangat dari mahasiswa lama. Yeah. Cuman mahasiswa lama harus kasih semangat, kasih motivasi, diarahkan. Ya. Ini yang mahasiswa baru, ayo yang semester 1. Mau Rifai, mungkin mau tanya. Rifai? Oh. Sebelumnya izin bertanya Pak. Tadi di awal dijelaskan hadis enggak. Itu bagaimana caranya kita mengetahui dari atau tidaknya? Apa Terima ulangi? kasih. Ulangi, Umi. Baik. Bagaimana cara mengetahui hadis itu dari Nabi atau tidaknya? Di Nabi atau bukan? Ya. Monggo, Pak. Ya sudah diangkat pertanyaannya. Bagaimana cara mengetahui hadis itu dari Nabi atau bukan? Ya. Saya jawab ya. Oke, baik. Mbak Afidah Umi, bagaimana cara mengetahui hadis itu apakah berasal dari Nabi atau bukan? Nah, ketika kita melihat hadis, kita akan bertemu dengan 3 unsur yang ada dalam hadis. Ada sanad, kemudian ada matan, kemudian ada periwayat, seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, dalam suatu hadis, 3 unsur itu harus ada. Nah, kemudian bagaimana misalkan
kita tahu hadis ini sampai atau berasal dari Nabi. Nah, kita tahu bahwasanya hadis itu berasal dari Nabi setelah kita meneliti sanad hadisnya. Apakah sanadnya bersambung atau tidak? Nah, kalau misalkan sanadnya bersambung, nah itu berarti hadisnya bisa diterima. Hanya saja kita perlu tahu cara menelusuri bagaimana menilai hadis ini sanadnya bersambung sampai ke Nabi atau tidak. Nah, tentu untuk menilai itu, untuk meneliti itu, kita perlu mempelajari sanad. Kita perlu mempelajari ilmu hadis. Nah, ketika kita sudah mempelajari itu, secara mendalam baru kita bisa meneliti kedudukan sanad pada periwayatan hadis. Karena rentetan periwayat itu harus tersambung. Hadis dari Nabi, kemudian kepada sahabat. Sahabat sampai kepada tabi'in. Tabi'in sampai kepada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in sampai kepada mukharijul hadis. Mukharijul hadis itu ulama yang menuliskan hadis ke dalam sebuah kitab. Contoh ada sanad dari Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari ini kan lahir wafatnya tahun 256 Hijriah. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafatnya tahun 11 Hijriah. Ada selisih tahun 245 Hijriah. 455 Hijriah. Bagaimana Imam Bukhari bisa menerima hadis dari Rasulullah? Nah, tentu sanad yang disampaikan oleh Imam Bukhari itu harus jelas. Imam Bukhari, misalnya sanad Imam Bukhari itu sanad silsilah az-zahabiyah, sanad emasnya Imam Bukhari itu nama-nama gurunya adalah Imam Bukhari, kemudian beliau ngambil dari Imam Syafi'i ngambil dari Imam Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas ngambil dari Imam Nafi mengambil dari sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar ngambil hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini bersambung, maka baru kita tahu hadis ini berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus ada juga misalnya kalau misalkan di beberapa kitab-kitab atau buku-buku pelajaran dari SMA, dari MAN, itu biasanya kita hanya melihat matannya saja, kita hanya melihat isi hadisnya saja. Itu bukan berarti hadisnya sanadnya tidak bersambung kepada Nabi, bukan, tetapi itu hanya mempermudah orang-orang awam untuk mempelajari hadis. Jadi yang dipelajari hanya matannya saja, isi hadisnya saja, tidak dipelajari sanadnya. Nah, kita di jurusan ilmu hadis, kita akan mempelajari lebih dalam. Kita akan tahu, walaupun itu ada sanadnya, kita akan tahu ini sanadnya bersambung kepada Nabi atau tidak. Periwayatnya benar, jujur atau tidak. Nah, nanti kita pelajari semua di situ. Sehingga ketika kita pelajari, kita tahu kedudukannya, kita tahu kedudukan itu, status hadisnya, kita tahu status hadisnya sahih, hasan atau dhaif, maka baru kita menilai hadis ini berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebenarnya banyak cara untuk mengetahui hadis ini berasal dari Nabi atau tidak. Nah, ada pembelajaran, ada dalam studi hadis itu cara untuk mengetahui hadis ini apakah dia hadis sahih atau hadis palsu. Kalau hadis sahih itu kan berarti berasal dari Nabi. Kalau hadis palsu berarti bukan berasal dari Nabi. Nah, ada beberapa kategori yang menunjukkan hadis ini masuk kategori hadis palsu atau bukan hadis dhaif. Nah, nanti Mbak Afidah Umi coba baca, ada buku ditulis oleh ulama hadis dari Syria, namanya Syekh Salahuddin Al-Adlabi. Syekh Salahuddin Al-Adlabi itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, metodologi penelitian hadis kalau tidak salah saya. Kalau judul aslinya Manhajul Muhadditsin, Manhajun Naqdil Muhadditsin kalau nggak salah, itu bahasa Arabnya. Tapi kalau bahasa Indonesianya metodologi penelitian hadis, ditulis oleh ulama Syria. Judul
Salahuddin Al-Adlabi, Syekh Salahuddin Al-Adlabi, salah satu ciri hadis itu tidak dikatakan sahih, dia bertentangan dengan akal sehat. Nah, hadisnya tidak bertentang, hadisnya ini tidak masuk akal, tidak rasional. Seperti tadi yang saya sampaikan, barang siapa yang membaca surah Yasin 3 kali, itu pahalanya seperti naik haji, berangkat haji. Itu kan tidak masuk akal. Padahal berangkat haji itu kan perlu pengorbanan yang besar, keluar harta, kemudian perlu tenaga, sehat, pengorbanan, meninggalkan keluarga. Masa pahalanya seperti naik haji? Nanti orang nggak ada yang mau naik haji, cukup baca Yasin aja 3 kali. Nah, padahal kan itu, maka itu bukan masuk kategori hadis sahih. Nah, kalau ingin mempraktikkan itu gimana? Nggak boleh. Kita nggak boleh mempraktikkan itu bersandar kepada hadis tadi, karena itu hadisnya palsu, bukan dari Nabi. Tetapi ketika kita membaca surah Yasin 3 kali, nah, kita hanya dapat pahala baca surah Yasin 3 kali, bukan pahala seperti orang naik haji. Nah, itu kan tidak masuk akal. Nah, itu salah satu ciri hadis palsu yang bukan dari Nabi. Ada lagi nanti, ada hadis, ciri-ciri hadis yang bukan dari Nabi itu, hadisnya bertolak belakang dengan sejarah. Nah, tidak sesuai dengan sejarah. Nah, nanti ada lagi. Pokoknya di buku itu bisa dibaca lebih dalam. Kalau tidak salah saya, hadisnya itu tentang orang, Nabi mengatakan orang yang mencari nafkah untuk keluarganya, orang yang mencari nafkah untuk keluarganya itu lebih mulia daripada, saya lupa itu. Pokoknya sejarahnya itu Nabi mencium tangan orang tersebut, padahal orang tersebut sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Tetapi disebutkan di situ Nabi masih mencium tangannya selesai Nabi pulang dari perang Tabuk atau perang Khandaq, saya lupa. Padahal ketika perang Khandaq atau perang Tabuk, ceritanya di situ orang tadi sudah meninggal. Nah, artinya kan hadis itu bertolak belakang dengan sejarah, walaupun isinya adalah ingin menunjukkan mulianya orang yang mencari rezeki. Nabi mencium tangan orang tersebut setelah selesai pulang dari perang, tapi sejarahnya tidak masuk akal. Nah, itu salah satu bentuk contoh hadis yang bukan berasal dari Nabi, bertolak belakang dengan sejarah. Nah, seperti itu. Tetapi kalau untuk secara umumnya, cara melihat apakah itu hadis berasal dari Nabi dengan melihat sanadnya. Nah, itu dengan melihat sanadnya, apakah bersambung atau tidak. Nah, sedangkan melihat ciri-ciri matannya, ciri-ciri isi hadisnya seperti tadi. Nah, tidak bertolak belakang dengan akal, tidak bertolak belakang dengan sejarah, dan lain-lain masih ada. Nanti bisa dibaca lebih lengkap pada kitab yang saya sampaikan tadi. Nah, oke. Gimana Mbak Vida jawabannya? Sebenarnya Oke. Ya, sama-sama Mbak. Eh, Baik. Oke. Teman-teman yang lain yang mana lihat wajah-wajah baru, lihat. Caranya di on kan. Coba Pak Adi mau lihat ada. kan. Sekarang sesi terakhir foto bareng. Harap di on cam kan. Panitia, ayo. Ayo Nugroho Dwi. Terus Husnul Khotimah. Nasihin. Kurotayun. Zahra Kartika, ayo. Ayo yang belum on cam. On cam. Bentar. Itu ya.
Bentar. Siap? 1, 2, 3. Aduh. Oke, terima kasih. Matur nuwun, Nah, Pak. Awalia kok ada 2? Iya Pak, soalnya kan mic-nya Pak Asad ini nggak nyala, Oh. jadi mic Awalia. Tapi kan Iya. nggak apa-apa. Udah. Oke. Ya, terima kasih Pak Adi berhubung waktunya. Sama-sama. Terima kasih materinya. Ya. Ya, makasih ya Mbak Ayu, kawan-kawan panitia semuanya. Sudah selesai acaranya? Belum Pak. Acara nanti sudah masih selesai? Nanti masih ada satu lagi. Tapi Oh. setelah hari Oh iya. Baik. dulu. Semoga lancar, sukses semua ya acaranya. Teman-teman juga tetap semangat ya. Amin. Tetap semangat. Panitia juga semangat, sukses. Lancar. Kedepannya didik adiknya yang benar. Biar semangat. Oke, baik. Saya mohon undur diri. Sukses semua, jaga kesehatan, semangat. Jangan lupa tersenyum, tersenyum dan bahagia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.